Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman, semoga lancar kegiatannya. Pertemuan kali ini jadi pertemuan terakhir kita membahas tentang listening, dan ini mungkin agak lebih tricky ya, karena memang lebih sulit, kita harus bisa menganalisa dan menilai pernyataan atau ekspresi speaker itu maksudnya apa. Oke, ini tiga skill yang nantinya akan kita latih. Yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi attitude atau opini dari si speaker. Bagaimana tone-nya, bagaimana penggunaan kata atau intonasinya, itu juga kadang kita bisa dapat. Yang kedua adalah kita harus bisa mengidentifikasi apakah ini sedang berusaha mempersuasi, mengajak untuk suatu ini ya pilihan atau untuk menyarankan suatu pilihan. Nah, nanti endingnya di skill yang terakhir untuk kita tahu apa decision yang mereka ambil. Nah, ini memang tiga ini kita pakai kebanyakan di part 3 ya, karena part 3 itu kan lebih dari satu speaker atau part satu bisa jadi, tapi memang biasanya yang lebih challenging di part 3. Jadi kita memang harus bisa mengikuti perpindahan antar ide dari dua atau tiga speaker untuk part 3. Oke, seperti biasa mungkin kita langsung demonstrasikan saja. Yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi attitude dan opini dari si speaker gitu ya. Seperti pertemuan sebelumnya, kita akan mendengarkan 8 short extracts. Kalau bisa teman-teman ini ya mendengarkan secara verbatim, secara word by word apa yang jadi kekosongan ini. Nanti setelah kita mengisi kekosongannya, baru kita bisa ngambil kesimpulan apakah dia yang A eh, sangat bersepakat, yang B antara bersepakat dan tidak sepakat, atau yang C sangat tidak bersepakat. Oke, mungkin kita langsung mendengarkan saja recordingnya. Recording 23. 1. Well, I agree up to a point. 2. I think that's a really valid point. 3. Well, I'm not so sure about that. 4. I think you're absolutely right. 5. That's a bit hard to believe. 6. I think that's highly unlikely. 7. That seems doubtful to me. 8. I have to admit I don't like the sound of that at all. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang harus mendengarkan ulang. It's okay. Kita langsung lihat jawabannya. Nah, ini nomor satu mungkin agak tricky ya. Kalau kita cuman sampai well, I agree atau I absolutely agree itu tentu jawabannya jadi A. Tapi karena agree up to a point, jadi aku sepakat di eh, kondisi tertentu gitu. Jadi kan jawabannya yang B ya, di antara bersepakat atau tidak bersepakat. Oke, sisanya mungkin cukup obvious. Kita bahas yang mungkin agak tricky, seperti nomor 6. Um, I think that's highly unlikely. Maksudnya kayaknya itu kemungkinan besar enggak deh nah gitu biasa. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi itu. Nah kalau kayak gitu kan berarti jawabannya yang C ya. Dia completely disagree. Terus yang cukup tricky seperti nomor 8. I have to admit I don't like the sound of that at all. Aku harus mengakui kalau aku nggak terlalu suka tentang apa yang aku dengerin gitu. Jadi kan jawabannya sama ya yang C. Nah, yang sisanya mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa coba ngejawab sendiri karena beberapa sangat obvious. Kalian bisa langsung menentukan apakah itu A, B, atau C. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman yang mau bisa nge-pause di sini untuk mencoba matchingin kira-kira dari 1 sampai 7 ini mana yang jadi sinonim. Saya langsung tunjukkan jawabannya ada di sini, bisa di-pause. Oke, itu ya untuk menentukan attitude kita harus tahu. Memang nggak bisa dipungkiri, nggak cuman intonasi kata atau intonasi nadanya, tapi secara arti katanya tuh kita memang harus tahu untuk mengerti apa yang dimaksud. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja di selanjutnya, skill selanjutnya yaitu persuasi dan eh, menyarankan sesuatu ya. Nah, ini
tipe soal matching. Nah, di soal matching, kalau kita baca ini kan ada student yang mau ngelakuin sesuatu nih buat project mereka. Nah, kalau dapat tipe soal matching, daripada fokus ke pertanyaan, karena kan kita tahu di IELTS pertanyaannya akan selalu in order. Lebih baik kita fokus ke opsi-opsinya. Jadi ketika opsinya itu muncul atau muncul di audio dengan bentuk tertentu, kita tetap nge-catch karena kita udah tahu maksudnya. Oke, mungkin satu-satu. Yang A untuk memendekkan ini ya, apa mempersingkat gitu lengthnya. Yang B adalah untuk mengubah metode presentasi, yang C untuk menulis lebih banyak, yang D membuat itu lebih menarik, yang E mengecek apakah sumbernya itu sudah terpercaya, sedangkan yang F memastikan bahwa mereka menggunakan data yang terbaru. Oke, karena kita nggak punya waktu yang banyak, kita mungkin hanya bahas di nomor 1. Kita langsung dengarkan. Recording 25. Right, let's organise our presentation on the new science equipment, shall we? Yes. I'm a bit worried it's overly long. We only have 10 minutes. Why don't we go through each section then? OK. What about the introduction? I think that's OK. It's not very exciting. I don't think we should cut any of it, though. Of course, and we can still do it the same way, but maybe we should bring along some actual equipment. Great idea. That would help grab their attention. Oke, itu ya. Jadi kalau teman-teman bisa ngikutin, yang cowok kan bilang kalau kayaknya oke, tapi yang cewek agak nggak puas tuh. Kayaknya nggak terlalu exciting deh introduction-nya. Terus dia nyaranin untuk gimana kalau kita bawa actual equipment. Nah, terus cowoknya bilang, iya itu bisa bikin mereka itu tertarik gitu ya, grabs their attention. Berarti kan jawabannya adalah yang D ya, make it more interesting. Oke, untuk 2-4 mungkin kita langsung dengerin aja, nanti di akhir akan saya tunjukkan jawabannya. Tapi berhati-hati untuk nomor 2 dan 3 karena dia akan di parafrase. Jadi yang kalian dengar bukan advantage dan disadvantage, dia mungkin berubah bentuk di audio. Maka dari itu biasakan untuk tidak relay secara verbatim gitu ya, katanya ngomong apa kalian relay sama itu. Oke, kita langsung dengerin aja. Now, next we look at the benefits of this technology. We've got plenty about that. I agree. In fact, some of the ones we've chosen are pretty obvious, I think. Perhaps we could leave some out. Agreed. And that would save some time. Yes. Now, when it comes to the negatives, I'd like to propose something a little different. I like that section. It's always enjoyable hearing about technology going wrong. Well, we've got a few thought-provoking quotes from people who've encountered specific problems. And we were planning on just reading them out, but I think we should video them and play the recording instead. Oh, that would be better. And if we use a variety of media, I think we'll get a higher mark. Yes, that's what I was thinking. OK, let's give it a try. Now, what about the conclusion? Should we include something else? It's pretty short at the moment. Yes, but I think that's okay. There's not much more to say, really. We've already verified all our sources, so I don't think there's anything else left to do. Well, I think I'll do an internet search anyway, just to be sure we haven't missed anything. OK. It would be good to be able to state that we have included all the very latest information. Absolutely. Oke, jadi kalau teman-teman sadar, nomor 2 itu parafrasenya adalah benefit, sedangkan nomor 3 itu negatif ya. Oke, kita mungkin langsung lihat jawabannya ada di sini. Nanti kalau misalnya salah, bisa teman-teman coba dengerin lagi recordingnya untuk mengikuti idenya. Karena memang di IELTS itu, terutama di listening ya, kita memang kalau dia lebih dari 1 orang, perpindahan
ide di antara 2 atau 3 speaker tuh kita harus bisa ngelacak tuh apakah dia udah ngomongin topik ini, idenya berhenti di mana, itu kita harus bisa melacak. Dan seringkali jawabannya itu bukan apa yang mereka omongin di akhir, bisa jadi apa yang mereka omongin di awal ataupun di tengah. Nah itu makanya kenapa pada akhirnya yang harus kita miliki adalah skillnya, bukan tahu polanya gitu ya. Oke, untuk skill terakhir yaitu untuk reaching the decision. Jadi tadi sebenarnya kita udah ngelatih itu ya dari latihan yang barusan, tapi ini adalah untuk make sure. Jadi kita nanti akan ini karena opsinya adalah multiple choice, nanti kita bakal dengerin apa aja possible advantage dan disadvantage-nya sebelum teman-teman coba sampai ke kesimpulannya. Seperti biasa, mungkin kita bahas yang pertama aja. Nanti untuk yang ketiga bisa teman-teman coba kerjakan sendiri, tapi akan saya tunjukkan jawaban untuk possible advantage dan disadvantage-nya. Eh, Baik, sebelum kita dengerin audionya, mungkin kita pahami dulu pertanyaannya. Yang satu, speakernya itu memutuskan untuk naik apa? Taksi, bis, atau mobil. Kalau yang section 3, apa yang student itu sepakat untuk lakukan. Apakah meminta bantuan dari tutor atau melakukan riset tambahan terkait topik itu atau em, untuk ini ya menulis ulang notes mereka. Oke, kita langsung coba dengarkan. Recording 26. Section 1. How are we going to get to the airport on Monday? Shall we get a taxi? It would be nice and convenient, but the fare is so expensive. That's true. Well, if you want to save money, we could always take the bus. It might be cheaper, but the bus doesn't start running until 7 o'clock, and we need to be at the airport by 6. I'll ask my sister if she can give us a lift. That would be great if she could drive us. Yes, I'm sure she won't mind. Oke, nah itu tadi Section 3. kebetulan urut ya, karena di IELTS itu jarang ada yang urut dari A, B, C, jadi kita memang nggak bisa tahu tuh ordernya dari mana, tapi kalau tadi teman-teman udah denger kan dia urut. Kenapa bukan taksi? Karena mahal, harganya bisa mahal. Kalau yang B itu karena jadwal. Nah, sedangkan jawabannya adalah yang C, karena tadi dia mau nebeng kakaknya ya, kakaknya wouldn't mind. Jadi jawabannya yang C. Oke. Untuk nomor section 3, mungkin kita dengerin dulu. So, what else have we got to do? Well, we've gathered enough information. I don't think we need to find out any more. You're right. Should we go and see Professor Smith then? We could ask his advice. Well, he could check it for us and make sure we've done enough. But I'd rather do that after we've put it all together. At the moment, we only have a lot of handwritten notes. I don't want to show him that. Okay, let's divide the material up and each put it onto a disk so we can print off a nicely presented copy. Oke, nah itu ya. Recording 27. Jadi kalau teman-teman bisa ngikutin, dalam konteks ini type di sini tuh yang udah diketik ya. Tadi kan ceweknya mention bahwa dia nggak mau ngasih yang versi tulis tangan, jadi mereka harus ngeketik dulu. Oke, berarti teman-teman harus udah tahu jawabannya untuk section 3, jawabannya C. Nah, ini adalah possible advantage dan disadvantage-nya yang teman-teman bisa ulang kembali. Mungkin itu untuk 3 skill hari ini, itu juga menutup skill listening di IELTS pertama kali ini. Mungkin masih banyak kekurangan yang belum saya cover, tapi saya berusaha untuk tidak hanya melihat secara big picture, tapi secara detail. Pada akhirnya yang saya sampaikan adalah pengantar untuk teman-teman bisa memperdalam dan melatih skill-skill teman-teman sendiri. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tuntas terkait reading. Mungkin itu, terima kasih partisipasinya teman-teman. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.